Halo guys, aduh akhirnya ketemu lagi nih di channel Rakajana setelah sekian purnama. Maaf banget nih terkesan menghilang gitu ya. Ya karena kebetulan di HNS benar-benar lagi full kerjaan, jadi banyak project yang kita kerjakan termasuk project sekolah yang nanti bakal launching. Doain guys, semoga cepat terrealisasi. Oke, sesuai requestan aku baca di kolom komentar tuh ada yang pengen dibuatkan video tutorial di aplikasi Sketchbook. Oke, jadi berhubung aku udah lama juga nggak ngegambar di Sketchbook dan ada memori-memori indah gitu sama Sketchbook. Tanpa lama-lama kita akan langsung ke media gambarnya menggunakan iPad Pro. Dan sebelum lanjut jangan lupa bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara di subscribe. Thank you. Oke guys, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita akan coba aplikasi ini nih, Sketchbook. Jadi setelah sekian lama aku nggak pakai aplikasi ini, ternyata namanya sudah berubah. Kalau dulu namanya adalah Autodesk Sketchbook, sekarang sudah Sketchbook. Kita langsung klik, terus nah di sini udah langsung square nih. Tapi kalau kalian mau buat custom, itu pilih di New Sketch, kemudian kalian bisa rubah nih di sini. Pixelnya, ukuran pixelnya mau 4000 kali 4000 bisa, 3000 kali 3000 bisa, ataupun kalau memang yang sudah disediakan sudah ada nih kayak gini nih, jadi udah disediakan langsung sama Autodesk-nya, sama Sketchbook-nya. Nah di sini aku pakai yang square, ukuran 4000 kali 4000 pixel. Oke, nih kita create langsung. Nah sesuai requestan aku akan menggambar motif tutorial motif Thailand. Jadi di sini aku pengen gambar topeng Hanuman yang versinya Thailand punya. Kira-kira bakal jadi seperti apa? Nah, di sini gambarnya akan simetri. Jadi aku akan hidupkan simetrinya dulu. Dan ini adalah icon simetri. Kemudian sebelum menggambar, kalian harus kunci dulu supaya garis yang di tengah ini tidak bergeser pas kalian gambar. Jadi harus dikunci. Ini iconnya. Kemudian di sini aku sudah sempat tes tadi beberapa brushnya, dan di Sketchbook sendiri sangat oke. Jadi ini adalah brush pensil. Kalian bisa lihat nih teksturnya sangat oke. Terus dia hampir mirip ya, Sketchbook ini hampir mirip dengan Procreate. Jadi di bagian kiri sini ini untuk custom besar kecil ukuran brushnya, kemudian yang di bawah sini adalah untuk opacity-nya, jadi transparansinya tuh ada di sini. Nah kayaknya aku bakal pakai brush yang ini deh, ini kayaknya oke. Terus untuk inking di sini ada dua pilihan sepertinya, atau ini aku pakai coba pen yang ini, jadi ini lumayan oke untuk inking. Terus buat kalian yang kalau misalnya lagi ngegaris gini ada kayak goyang-goyang atau ada kayak getar begini, tidak masalah, kalian bisa hidupkan tombol di sini stabilisernya. Jadi dia garisnya akan langsung sangat solid seperti ini. Nah, langsung solid. Jadi semakin kalian bawa ke angka besar, garisnya akan semakin solid. Tuh, bikin lingkaran bisa. Tapi harus gambarnya harus hati-hati karena dia itu agak sedikit kaku. Sedangkan kalau kalian menggambarnya lebih cepat, pengen lebih lebih sacet-sacet, nah nih tinggal dibawa di angka 2 aja sih, udah cukup. Jadi stabilisernya ini bikin garis kita itu lebih benar-benar terlihat lebih keren gitu. Kalau nggak pakai kan jadi gini deh, ada gelombang-gelombangnya nih tuh. Tapi selera sih, kalian bisa pakai atau enggak. Oke, sekarang apa lagi ya? Oh iya, untuk milih warna di sini, jadi klik di bawah icon pen ini, kalian bisa pilih warna. Kemudian untuk layer ada di sini, kalian tinggal mau tambah berapa layer tuh bisa langsung. Oke. Untuk undo-nya itu 2 jari seperti ini. Sekarang kita akan mulai menggambar. Jadi aku akan coba buat sketsanya dulu menggunakan brush pensil yang ini. Oke. Seperti biasa di sini aku akan buat polanya terlebih dahulu. Jadi ini sorry ya buat teman-teman yang udah lama request tutorial, udah sekian purnama akhirnya baru sempat terrealisasi ya, karena memang di studio sendiri aku benar-benar lagi
padat, makanya cuma bisa buat video-video pendek setiap hari. Tapi oke, sekarang aku akan buatkan requestan dari kalian. Dan kali ini temanya adalah Hanuman, tapi versinya Thailand nih, bakal kayak gimana looknya ya. Dan tentu saja di sini akan aku combine dengan ornamen-ornamen Bali. Tapi kalau kulihat ya, secara culture sebenarnya Thailand sama Indonesia, khususnya Bali itu ada kemiripan gitu. Baik dari segi ornamen, kemudian aksaranya juga. Aksara Thailand itu tuh mirip banget tuh, kayak kayak rerajahan yang ada di Bali. Jadi kayak aksara-aksara di Bali itu mirip. Kemudian beberapa bahasa itu mirip juga, kayak naga di Thailand juga namanya naga, Garuda juga di Thailand namanya Garuda gitu. Bahkan kan lambang negara dari Thailand sendiri itu adalah Garuda. Nah, ini sekarang aku lagi proses bikin sketsa. Jadi sketsanya agak aku bikin yang terlalu detail. Jadi intinya sketsa itu hanya garis bantu ya, supaya memudahkan kalian pas proses finishing nanti. Jadi aku bikin ya intinya biar ada bayangan aja nanti looknya dari si Hanuman ini bakal seperti apa. Nah, ciri khas dari ornamen Thailand itu begini nih, tajam begini, tajam cenderung panjang begini. Cuman nanti kayak isian di dalam nih bakal aku combine dengan Bali. Tapi sumpah nih feel brushnya oke banget loh, oke banget. Kita bikin atasnya simple aja seperti ini, terus ada kayak tajamnya seperti ini. Aku nggak tahu nih ya mahkota atau apa gitu. Oke, terus di bagian bawah kita isi kayak badong. Nah oke. Jadi ini sketsanya sudah selesai menurutku. Jadi nggak terlalu detail ya, intinya kita paham aja apa yang akan kita buat. Nanti ada waktunya kita bikin untuk detailnya. Kemudian sekarang aku akan coba tipiskan sketsa ini supaya tidak mengganggu pas proses finishing dengan cara nih klik di bagian layer sketsa, kemudian ada tulisan opacity ini, kalian tinggal dikecilkan saja. Ini nggak ada pakem ya, kalian bebas mau angkanya 34 mau berapa gitu ya, sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Kemudian kita buka layer baru dengan cara nih tekan tanda plus yang di sini dan kita pilih pen. Nah, aku gunakan ini nih untuk inking. Aku nggak tahu nama pennya apa. Yang jelas kalian bisa lihat ya di icon sini. Terus kita coba dulu. Masih terlalu kecil, kita coba yang lebih besar lagi. Nah, rasanya cukup. Kemudian kita nyalakan stabilizernya supaya lebih stabil garisnya. Nah, sekarang kita akan mulai proses inking. Nah, ini slow aja ya pas inking kayak gini. Kita buat globalnya dulu. Jadi jangan langsung main detail. Jadi kita buat globalnya dulu supaya kerjanya lebih efektif. Ini juga brushnya nih mirip-mirip apa ya, kalau di Procreate, kalau kalian menggunakan Procreate ini mirip dengan Studio Pen. Jadi ini brush yang aku gunakan sekarang sama sekali nggak aku setting ya, ini benar-benar brush bawaan dari
Autodesk-nya. Yang aku hidupkan cuma ini, stabilizernya. Lanjut ke bagian mata. Jadi sedikit cerita, si aplikasi ini tuh apa ya? Aku punya kenangan yang manis gitu dengan aplikasi ini. Dulu sebelum punya iPad, aku ngegambarnya tuh di handphone. Ngegambar di handphone, terus aku coba cari-cari aplikasi yang memang bisa nih untuk di Android gitu kan. Dan ternyata nongol nih si sketchbook ini, yang dulu namanya adalah Autodesk Sketchbook. Kemudian di tahun 2016 itu aku bertepatan sedang apa ya, lagi nyusun skripsi lah, lagi di kampus gitu, nunggu dosen gitu. Jadi biar waktunya juga efektif, jadi aku sambil gambar-gambar di handphone. Terus aku gambar di aplikasi Autodesk ini. Dan aku coba selama seminggu, wah ternyata enak juga gitu menggambar di handphone. Walaupun layarnya kecil, ya cuman seru aja gitu. Aku menggunakan jari gitu tanpa stylus. Terus akhirnya beberapa temanku yang lihat gambar itu pada nggak percaya kalau itu hanya menggunakan jari gitu ya di handphone. Dan singkat cerita, gambar itu aku upload gitu di Instagram dan aku mention si sketchbook, si Autodesk ini gitu guys. Dan yang nggak disangka adalah beberapa hari kemudian aku di email sama Autodesk-nya, di email bahwa karyaku mau dipasang sama mereka di websitenya karena menurut mereka tuh sangat unik gitu, hanya menggunakan jari. Dan kalian tahu kejutannya adalah ternyata gambar itu dibayar sama mereka. Bayanganku kan di awal bahwa wah kita apa namanya, sebagai kredit nama kita diisi di sana aja udah keren gitu sama sketchbook. Wah ini ternyata gambar yang aku buat cuma berapa jam gitu ya di handphone itu dibayar sampai $2.000 pada waktu itu. $2.000 berarti kalau waktu itu sekitar 24 jutaan lah. Jadi makanya aku punya kenangan yang manis banget nih sama si Autodesk. Cuman sayang banget kayaknya aplikasinya nggak berkembang gitu. Kalau bisa aku combine sebenarnya, bukan combine ya, kalau aku bisa komparasi sebenarnya si Autodesk ini, si sketchbook ini dengan Procreate, wah kalah jauh sih sketchbook gitu ya, karena Procreate udah berkembang banget gitu, padahal awalnya tuh lebih enak gambar di sketchbook, tapi semakin kesini si Procreate sendiri udah sangat berkembang gitu, jadi banyak fitur lah yang nggak ada di Autodesk tapi ada di Procreate. Oke, lanjut ke gambar. Sekarang lagi proses inking, proses bikin outline-nya. Jadi aku belum masuk ke proses detail ya, jadi aku bikin global-globalnya dulu supaya lebih efektif. Jadi kadang kalau kita langsung main detail, kita akan fokus di bagian detail aja terus gitu, jadi tanpa sadar itu yang kadang buat kita bosen gitu, karena terkesan wah kok gambarnya lama nih nggak jadi-jadi gitu. Jadi kalau aku nih, kalau caraku, aku akan buat globalnya dulu. Jadi aku lanjut dulu untuk inking sebentar. Pas proses bikin detail kita akan ketemu lagi. Oke? Keep watching dan jangan lupa bantu subscribe.
Oke guys, jadi ini udah beres untuk bikin inkingnya, bisa kalian lihat. Dan di sini ada beberapa yang aku improve ya dari sketsanya. Jadi seperti yang di samping ini bagian kalesnya. Aku buat dia itu ada beberapa beberapa bentuk yang biar gambarnya itu lebih detail dan terlihat lebih sangar gitu. Jadi aku tambahin di bagian ini nih, bulu-bulu yang tajam-tajam ini. Nanti juga bakal pas proses detail ini bakal ada lagi nih dalamnya isian-isiannya gitu. Nah sekarang kita akan lanjut ke proses blocking warna. Jadi aku setelah outline aku blocking dulu. Setelah blocking baru aku akan masuk ke proses untuk detailnya, untuk hatchingnya. Oke. Nah untuk layer warna itu aku taruh di bawah layer outline. Nah kalian lihat kan, jadi ini untuk layer warnanya, warna dasarnya. Ini kalian bisa matikan untuk layer sketsanya. Sekarang untuk mewarnai, di sini aku akan cek sekali lagi nih untuk garis-garisnya. Jadi harus tersambung semua ya, karena aku akan menggunakan paint bucket. Jadi ini harus garisnya tersambung semua supaya tidak ada yang bocor-bocor. By the way ini sorry ya kalau bising, ada suara motor, mobil, klakson, karena ini studioku benar-benar di samping jalan raya guys. Makanya harap maklum. Jadi semua harus tersambung supaya tidak ada yang bocor. Apakah sudah semua? Oke, sepertinya sudah. Sekarang kita akan mewarnai. Nah, layer yang ini akan aku kunci supaya tidak salah ya. Nanti pas fill warnanya. Nah, di sini untuk mewarnai aku akan menggunakan ini bucket. Nah, terus karena kita akan mewarnai beda layer, jadi icon yang ini nih, yang ada kayak tetesan air ini harus diklik supaya bisa mewarnai untuk di layer yang berbeda gitu. Terus tolerance ini adalah kepekatannya gitu, kepekatan ketika kita fill warna, jadi biar nggak ada bagian putih-putihnya itu loh guys di pinggir-pinggir garis. Nah, karena di sini warna dari Hanoman ini dominan putih, jadi backgroundnya akan aku ubah dulu jadi warna abu supaya ketahuan mana yang diwarna atau mana yang udah terkena warna, mana yang belum, seperti itu. Malah ke fill. Oke. Nah, salah satu kekurangan di Autodesk sendiri, di sketchbook sendiri adalah ketika kita mewarnai, jadi nggak akan bisa nih secara bersamaan di kanan kirinya. Misalnya nih contoh, aku akan mewarnai sekarang. Kita pilih warna hijaunya dulu. Nah karena dia ini nggak ada pembatas, jadi bisa guys. Tapi kalau di bagian yang ini contoh, nah nggak bisa. Jadi yang kanan doang gitu. Karena otomatis kalau kita pilih simetri, jadi ini akan mati icon yang untuk mewarnai. Jadi kalau kita pilih paint bucketnya, simetri akan otomatis mati. Jadi harus benar-benar gini nih, mewarnainya harus benar-benar kanan kirinya itu bergantian. Jadi kita akan mulai mewarnai sekarang. Jadi Thailand itu ciri khas warnanya adalah hijau, kemudian merah, kemudian putih, ada kuning juga, seperti itu. Coba warnai yang bagian putih.
Kemudian kita sekarang warnain untuk bagian ornamennya. Di sini aku akan menggunakan gold yang ya agak sedikit merah seperti ini. Kemudian di bagian ini juga atau ini kayak coklat aja deh, gold. Kemudian warna coklat. Nah, udah mulai terblok semuanya, guys. Jadi kalau ada garis yang enggak tersambung, dia akan blobor, dia akan keluar warnanya dari bidang yang kita warna seharusnya. Sekarang kita masukkan unsur warna merah. Nah, kita coba dulu. Oh, nice. Nah, udah mulai muncul warnanya nih, guys. Pink. Terus bagian giginya mungkin agak krem kali ya, krem. Jadi kalau udah terbiasa menggunakan Procreate, di sini memang harus lebih sabar untuk mewarnai. Karena harus gini, kanan kirinya harus bergantian untuk mewarnai. Oke, warna gold. Balik lagi ke warna putih. Di sini warna merah kali ya. Nah guys, ini proses untuk blocking warnanya, base colornya, warna dasarnya ini udah beres. Kalian bisa lihat kan? Nah, udah mulai terlihat lah gambarnya. Sekarang step selanjutnya adalah bukan inking lagi dong, apa ya, detailing. Nah, kita akan masuk proses ke detailing. Jadi yang ornamen kayak seperti ini kan masih globalnya, jadi kita perlu tambahkan detail dalamnya supaya lebih stand out. Bagian mata juga harus diisi detail. Kemudian ini ornamen sih, ini PR yang banyak. Ya udah, kita gas aja langsung. Kita buka layer baru lagi. Terus layer yang warna kita kunci, takutnya nanti salah layer. Kita cari brush yang tadi, brush pen yang tadi, yang ini. Kita coba dulu apakah sudah simetri. Oh, oke. Warnanya jadi hitam. Jangan lupa stabilizernya dihidupkan. Kita coba sekali lagi. Siap. Nah, buat teman-teman yang memang belum terbiasa untuk menggambar ornamen, kalian bisa buat sketsanya dulu. Jadi kalian bisa buat sketsanya seperti ini, misalnya di sini
sebelum kalian masuk ke proses inking. Jadi ini dibuat dulu pola dalamnya, dibuat yang globalnya aja, nggak usah terlalu detail. Nah, misalnya seperti ini, supaya nggak bingung pas proses bikin detailnya. Tadinya aku gini, tadinya mau langsung bikin detail, cuman aku baru ingat kalau ini adalah video tutorial, jadi aku benar-benar step by step. Nah, ini kita bisa tambahkan beberapa pola, baik yang memang kalian menggunakan referensi atau kalian bisa pakai imajinasi sendiri. Itu bebas, itu feel free aja. Nah, kalau untuk ornamen kalian bisa kok menggunakan referensi ornamen yang ada, atau mau dikembangkan juga boleh, itu bebas. Nah, di sini tentu aku udah combine dengan ornamen-ornamen Bali, walaupun looknya secara global ini masih Thailand. Ya, minimal ada Bali-Balinya lah dikit. Terus nih dalamnya bakal aku menggunakan garis-garis seperti ini. Terus di sini juga bakal ada garis seperti ini untuk menambah detail. Oke. Ini juga ornamen. Jadi ini full ornamen ya. Malah kecoret ini. Nah, ini lidahnya juga harus diisi detail juga nih guys. Bagian mata. Nah, ini udah hampir selesai untuk bikin sketsa detailnya. Sekarang kita akan tebalkan garisnya. Kita akan tebalin garis untuk detailnya. Jadi ini kita kunci dulu seperti biasa. Sekarang kita outline. Hidupkan stabilizernya supaya lebih solid. Kita akan mulai inking buat detailnya. Nah, ini paling asik nih kalau udah bagian bikin detail begini. Jadi aku lanjut dulu untuk buat detailnya, nanti kita ketemu kalau udah beres ya untuk bikin detail ini. Keep watching.
Oke guys, jadi aku udah beres untuk bikin detailnya. Kalian bisa lihat ini lumayan sangat detail. Ini juga di bagian rambut juga PR banget buatnya. Tapi ya lumayan lah. Dan di sini aku akan tambahkan shading dan juga highlight dalam bentuk warna. Karena apa? Karena kita akan lanjut nanti di part kedua dari video tutorial menggambar di aplikasi Sketchbook. Dan ya untuk kali ini sekian dulu, mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat lah dari video ini. Dan aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini, selalu komentar apapun itu. Thank you, matur sukses semua buat kalian semua. Dan yang terpenting jangan hanya ditonton video ini tapi juga dipraktekkan. Semoga ya skill kalian semakin terasah ke depannya. Oke, Rakajana signing out. See you di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.